Aroma gurih dari bumbu rendang yang sedang ditumis perlahan menguar, berbaur dengan wangi pandan dari adonan kue lumpur yang baru saja diangkat dari cetakan. Di dalam sebuah dapur profesional yang tidak terlalu besar namun sangat bersih dan tertata rapi, Kirana bergerak dengan lincah. Tangannya terampil mengaduk santan kental, matanya awas mengawasi 3 orang karyawannya yang sedang sibuk dengan tugas masing-masing. Satu sedang membentuk adonan pastel, satu lagi memotong sayuran dengan kecepatan mengagumkan, dan yang terakhir sedang menata nasi tumpeng mini ke dalam kotak-kotak pesanan. Inilah dunia Kirana sekarang, dunia yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Dapur Sari, usaha catering yang ia rintis dari nol setelah babak paling kelam dalam hidupnya berakhir, kini mulai menunjukkan hasil. Pesanan datang silih berganti, dari acara kantor kecil hingga arisan ibu-ibu sosialita. Senyum puas terukir di bibirnya saat melihat deretan kotak catering yang siap diantar. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah bukti kemandiriannya, sebuah monumen kecil atas kemenangannya melawan masa lalu. Pintu dapur berderit pelan, membuyarkan fokusnya. Sosok pria jangkung dengan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku melangkah masuk. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja, namun senyum hangat langsung terbit begitu matanya bertemu pandang dengan Kirana. Dia adalah Pradana, suaminya. Pria itu meletakkan tas kerjanya di sudut ruangan, lalu tanpa banyak bicara langsung menuju wastafel untuk mencuci tangan. Pesanan untuk acara di gedung serbaguna sudah beres? Tanyanya dengan suara yang dalam dan menenangkan, sambil mengambil sebuah celemek bersih dan mengikatkannya di pinggang. Kirana mengangguk, hatinya menghangat seperti biasa setiap kali melihat pemandangan ini. Sudah, Mas. Tinggal menunggu dijemput saja. Mas Dana baru pulang? Pasti capek sekali. Pradana terkekeh pelan. Ia mengambil alih spatula dari tangan Kirana dan mulai mengaduk bumbu rendang dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Pekerjaan biasa. Justru aku lebih khawatir denganmu. Sejak subuh sudah di sini kan? Sini, biar aku yang selesaikan rendangnya. Kamu duduk dan istirahat sebentar. Kirana tidak menolak. Ia menarik sebuah kursi kecil dan duduk, memandangi punggung tegap suaminya. Inilah kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia rasakan. Pradana, pria yang ia temui setahun setelah perceraiannya, adalah anugerah terindah. Ia seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi, setidaknya itu yang Kirana tahu. Pekerjaannya tampak sibuk dan menuntut, namun ia tidak pernah sekalipun membawa beban pekerjaannya ke rumah. Di rumah, ia adalah Mas Dana, suami yang suportif, pendengar yang baik, dan koki rendang dadakan yang andal. Ia tidak pernah bertanya tentang kekayaan, status, atau latar belakang keluarga. Ia hanya melihat Kirana sebagai Kirana, seorang wanita kuat yang pantas untuk dicintai. Kontras yang begitu tajam dengan kehidupannya yang dulu. Sebuah aroma, wangi jahe dan serai dari bumbu rendang, tiba-tiba menyeretnya kembali ke sebuah dapur lain, dapur yang lebih besar dan mewah, namun terasa dingin dan menyesakkan. Dapur di rumah mantan mertuanya, Ibu Wati. Kenangan itu datang tanpa diundang, membawa serta rasa perih yang familiar. Flashback. Kirana, masakanmu ini rasanya aneh. Terlalu banyak merica. Bumbunya juga tidak meresap. Kamu ini benar-benar bisa masak tidak sih? Suara tajam Ibu Wati memecah keheningan di meja makan. Saat itu, Kirana baru 3 bulan menikah dengan Gilang, putra satu-satunya Ibu Wati. Ia sudah berusaha sekuat tenaga memasak opor ayam kesukaan mertuanya, mengikuti resep dari buku masakan ternama. Semua mata tertuju padanya. Ayah mertuanya hanya diam, sementara Gilang, suaminya, hanya meliriknya sekilas dengan tatapan tidak nyaman. Sudah, Bu? Mungkin Kirana masih belajar, kata Gilang pelan, lebih terdengar seperti gumaman pasrah daripada sebuah pembelaan.
Ibu Wati meletakkan sendoknya dengan kasar. Belajar? Perempuan itu kodratnya di dapur, harusnya sudah bisa sejak dulu. Maklum saja, datang dari keluarga biasa, masak enak pun tidak diajari. Dulu ibu sudah bilang padamu, Gilang, cari istri itu yang setara. Bibit, bebet, bobotnya harus jelas. Bukan yang seperti ini, hanya modal tampang saja. Hati Kirana seperti diremas. Ia menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Hinaan itu bukan yang pertama kali. Sejak awal, Ibu Wati tidak pernah menyukainya. Kirana hanyalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh bibinya yang sederhana. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil saat bertemu Gilang. Bagi Ibu Wati, yang suaminya adalah seorang pejabat eselon, latar belakang Kirana adalah sebuah aib. Malam itu, di kamar mereka, Kirana mencoba bicara pada Gilang. Mas, aku tidak tahan kalau ibu terus-terusan menghinaku seperti itu. Bisakah Mas membelaku sedikit saja? Gilang menghela napas panjang, matanya terpaku pada layar ponsel. Sabar saja ya. Ibu memang begitu orangnya. Nanti juga lama-lama terbiasa. Kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Dan itulah jawaban yang selalu Kirana dapatkan. Sabar, maklumi saja, jangan dimasukkan ke hati. Gilang adalah pria yang baik, tapi ia lemah di hadapan ibunya. Ia tidak pernah berani menentang atau membela istrinya. Kirana pun hidup dalam sangkar emas, terkurung dalam kemewahan yang terasa hampa, ditemani oleh cemoohan yang datang setiap hari. Puncaknya adalah saat acara arisan keluarga besar. Ibu Wati dengan bangga memperkenalkan sepupu Gilang yang baru saja menikah dengan seorang pengusaha tambang. Ia memuji-muji menantu barunya di depan semua orang, lalu dengan sengaja melirik ke arah Kirana yang sedang membawa nampan berisi minuman. Lihat itu, menantu idaman. Pintar, cantik, keluarganya terpandang. Tidak seperti yang lain, yang hanya bisa merepotkan dan tidak membawa kebanggaan apa-apa untuk keluarga, sindirnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Saat itulah Kirana merasa cukup. Harga dirinya sudah diinjak-injak hingga tak bersisa. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya. Gilang mencoba menahannya, tapi ia tidak punya kekuatan untuk melawan keputusan ibunya yang justru mendukung kepergian Kirana. Perceraian itu tak terhindarkan. Kirana keluar dari rumah megah itu hanya dengan satu koper pakaian dan hati yang hancur berkeping-keping. Akhir flashback. Sayang? Hei, kok melamun? Suara lembut Pradana menyentakkan Kirana kembali ke masa kini. Ia tidak sadar air matanya sudah menggenang di pelupuk mata. Pradana mematikan kompor dan berbalik menghadapnya. Ia berjongkok di depan Kirana, tangannya yang hangat menangkup pipi istrinya. Kenapa? Teringat lagi? Tanyanya dengan tatapan penuh pengertian. Kirana mengangguk pelan, malu karena terlihat lemah. Maaf Mas. Tadi tiba-tiba teringat saja. Pradana tersenyum, ibu jarinya dengan lembut menyeka setitik air mata yang jatuh. Tidak apa-apa. Itu bagian dari perjalananmu. Tapi ingat, itu semua sudah lewat. Sekarang duniamu di sini, bersamaku. Tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanmu, aku janji. Pelukan hangat Pradana terasa seperti benteng terkuat di dunia. Kirana membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya, menghirup aroma tubuhnya yang menenangkan. Di dapur kecil yang penuh aroma masakan ini, di dalam pelukan pria sederhana yang mencintainya tanpa syarat ini, ia menemukan rumah yang sesungguhnya. Masa lalu mungkin telah memberinya luka, tetapi masa kini memberinya kekuatan untuk menyembuhkannya. Ia tidak akan pernah lupa rasa sakit itu, karena rasa sakit itulah yang mendorongnya untuk menjadi wanita kuat seperti sekarang. Ia bahagia, dan kebahagiaan ini adalah miliknya seutuhnya.
Mentari sore membiaskan cahaya keemasan melalui jendela-jendela kaca sebuah pusat perbelanjaan mewah di jantung kota. Lantai marmernya yang mengkilap memantulkan bayangan orang-orang yang berlalu lalang dengan tas belanja dari berbagai merek ternama. Kirana berjalan dengan langkah mantap, tujuannya adalah sebuah toko peralatan dapur premium di lantai 3. Ia sedang mencari cetakan kue edisi terbatas yang direkomendasikan oleh salah satu pemasoknya. Ini adalah bentuk investasinya untuk Dapur Sari, sebuah langkah kecil untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Ia mengenakan blus sederhana berwarna krem dan celana panjang kain, sebuah penampilan yang rapi dan profesional, namun tampak biasa saja di tengah lautan kemewahan di sekelilingnya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Kirana memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe untuk menikmati secangkir kopi sebelum pulang. Saat sedang berjalan menuju eskalator, matanya menangkap sekelompok orang yang dikenalnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Di sana, tidak jauh darinya, berdiri Ibu Wati, mantan mertuanya. Di sampingnya, ada Gilang, mantan suaminya, yang tampak canggung. Dan di sisi lain Ibu Wati, seorang wanita muda dengan gaun modis dan rambut bergelombang yang tertata sempurna, sedang tertawa sambil menenteng tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan modal usaha Kirana selama 3 bulan. Kirana refleks berbalik, berharap bisa menghindar sebelum mereka menyadari kehadirannya. Namun, terlambat. Sebuah suara melengking yang sangat ia kenal memanggil namanya. Kirana? Itu kamu kan? Dengan berat hati, Kirana membalikkan badannya. Ia memasang senyum yang terasa kaku di bibirnya. Ibu Wati berjalan mendekat, diikuti oleh yang lain. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang dibuat-buat, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Wah, kebetulan sekali bisa bertemu di sini. Apa kabarmu, Kirana? Sudah lama sekali kita tidak bertemu, sapanya dengan nada yang terlalu manis. Kabar baik, Bu, jawab Kirana singkat dan sopan. Matanya sempat bertemu dengan mata Gilang, yang langsung membuang muka, seolah merasa bersalah. Ibu Wati sepertinya tidak peduli dengan basa-basi. Tujuannya jelas. Ia menarik wanita muda di sampingnya agar lebih maju. Oh iya, kenalkan. Ini Fania, istri Gilang sekarang. Menantuku, katanya dengan penekanan pada kata menantuku. Fania tersenyum tipis pada Kirana, sebuah senyuman yang lebih mirip seringai merendahkan. Ia mengulurkan tangannya yang dihiasi gelang berlian tipis. Fania, ucapnya singkat. Kirana menyambut uluran tangan itu. Kirana. Fania ini dari keluarga pengusaha properti loh. Ayahnya punya banyak perumahan elit di kota ini, lanjut Ibu Wati, memulai narasinya yang sudah bisa ditebak oleh Kirana. Dan suaminya, Reza, itu seorang manajer di perusahaan multinasional yang sangat besar. Jabatannya penting sekali. Makanya Fania tidak perlu capek-capek kerja, hidupnya sudah terjamin. Tinggal menikmati saja. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Wati terasa seperti jarum kecil yang menusuk luka lama Kirana. Ia tahu persis apa yang sedang dilakukan mantan mertuanya itu. Ini bukan perkenalan biasa, ini adalah sebuah pertunjukan. Sebuah deklarasi kemenangan. Fania, seolah mengerti isyaratnya, tertawa kecil. Ia mengangkat pergelangan tangannya, pura-pura melihat jam tangan mewahnya. Ah, Ibu bisa saja. Aku hanya beruntung mendapatkan suami yang bertanggung jawab seperti Mas Reza. Kemarin kami baru pulang liburan dari Eropa. Menyenangkan sekali, tapi cukup melelahkan juga, katanya, memastikan semua orang melihat kilau jam tangannya. Kirana hanya bisa tersenyum tipis. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah drama murahan. Ia tidak cemburu, tidak sama sekali. Ia hanya merasa kasihan pada mereka, orang-orang yang mengukur kebahagiaan dari materi dan status sosial.
Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa serangan verbal ini tetap terasa menyakitkan. "Kamu sendiri bagaimana, Kirana?" tanya Ibu Wati. Tatapan matanya meneliti penampilan Kirana dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Masih sibuk di dapur ya? Jualan kue? Aduh, kasihan sekali. Pasti capek sekali ya? Hasilnya juga tidak seberapa kan? Coba kalau dulu kamu lebih penurut, mungkin nasibmu tidak akan seperti ini." Kali ini, Gilang tampak tidak tahan. "Ibu sudah," tegurnya dengan suara pelan. Ibu Wati langsung menoleh pada putranya dengan tatapan tajam. "Kenapa? Ibu kan hanya bertanya. Apa yang salah?" Ibu hanya prihatin. Ia kembali menatap Kirana. "Oh, apa kamu sudah menikah lagi? Saya dengar begitu. Dapat orang mana? Pengusaha juga? Atau pegawai biasa?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada yang menyiratkan bahwa apapun jawaban Kirana, pasti tidak akan sebanding dengan menantunya yang sekarang. Kirana menarik napas dalam-dalam, menjaga agar suaranya tetap tenang dan stabil. "Saya sudah menikah lagi, Bu. Suami saya orang baik," jawabnya sederhana, tanpa memberikan detail apapun. Ia tidak ingin menjadikan Pradana sebagai bahan perbandingan dalam permainan kotor ini. Kebahagiaannya dengan Pradana terlalu berharga untuk dinodai. Ibu Wati tertawa sinis. "Oh, baguslah kalau begitu. Syukurlah masih ada yang mau. Ya, semoga saja suamimu bisa mencukupimu ya. Setidaknya kamu tidak perlu bekerja terlalu keras sampai lupa merawat diri. Lihat penampilanmu sekarang, kusam sekali. Cukup sudah." Kirana merasa batas kesabarannya sudah tercapai. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lebih jauh lagi. Ia menegakkan punggungnya, menatap lurus ke mata Ibu Wati dengan tatapan yang tenang namun tegas. "Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Tapi saya bahagia dengan hidup saya sekarang. Saya suka pekerjaan saya, dan saya bangga dengan apa yang saya capai. Penampilan saya mungkin tidak seberapa di mata ibu, tapi suami saya mencintai saya apa adanya," ucapnya dengan jelas dan lugas. Ia kemudian beralih pada Fania dan Gilang. "Senang bertemu dengan kalian. Saya permisi dulu, ada urusan lain." Tanpa menunggu jawaban, Kirana berbalik dan melangkah pergi. Ia berjalan dengan kepala tegak, tidak membiarkan mereka melihat betapa gemetar tangannya. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk punggungnya. Ia terus berjalan, melewati toko-toko mewah, melewati keramaian, hingga akhirnya ia sampai di parkiran mobil. Begitu masuk ke dalam mobilnya, pertahanannya runtuh. Ia menyandarkan kepalanya di kemudi, memejamkan mata, dan membiarkan napasnya yang sejak tadi tertahan akhirnya terlepas dalam sebuah helaan panjang. Air mata tidak jatuh, tetapi dadanya terasa sesak. Luka yang ia kira sudah sembuh total, ternyata masih menyisakan perih saat disentuh. Kata-kata Ibu Wati, tatapan Fania, dan kebisuan Gilang, semuanya berputar di kepalanya. Ia tidak iri dengan kekayaan mereka. Ia hanya terluka karena direndahkan. Ia merasa seolah semua kerja kerasnya, semua usahanya untuk bangkit dan membangun hidup baru, tidak ada artinya di mata mereka. Bagi mereka, ia akan selalu menjadi Kirana yang malang, menantu gagal yang tidak sepadan. Kirana menyalakan mesin mobilnya. Sambil menyetir perlahan keluar dari area parkir, ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di luar. Kota ini begitu besar, penuh dengan jutaan orang yang berjuang setiap hari. Ia adalah salah satu dari mereka. Ia mungkin tidak memiliki tas bermerek atau perhiasan berlian, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri, kemandirian, dan cinta yang tulus dari seorang pria bernama Pradana. Ia menguatkan hatinya. Pertemuan tadi memang menyakitkan, tetapi itu tidak akan menghancurkannya. Itu hanya akan menjadi pengingat
bahan bakar baru untuk membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak diukur dari siapa suaminya atau seberapa tebal dompetnya, melainkan dari kekuatan karakternya. Ia akan pulang ke pelukan suaminya, ke dapur hangatnya, ke dunianya yang nyata. Dan di sana, ia adalah seorang ratu. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Kirana menyetir dalam diam, membiarkan alunan musik lembut dari radio mengisi kekosongan di dalam mobil. Pikirannya terus memutar ulang kejadian di pusat perbelanjaan tadi. Setiap kata sinis dari Ibu Wati, setiap kilau perhiasan Fania yang seolah sengaja dipamerkan, dan wajah diam Gilang, semuanya terpatri jelas di benaknya. Ia tidak menangis, tapi ada sebuah beban berat yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Beban itu bukanlah rasa iri, melainkan rasa lelah. Lelah karena harus terus-menerus diingatkan akan masa lalu yang berusaha keras ia kubur. Lelah karena nilai dirinya seolah selalu coba diukur dengan timbangan materi oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ia pikir ia sudah kebal, tetapi ternyata tidak. Goresan pada luka lama masih bisa terasa perih. Saat mobilnya memasuki halaman rumah mereka yang sederhana namun asri, ia melihat lampu teras sudah menyala. Hatinya sedikit menghangat. Di dalam sana ada Pradana. Ada kehangatan. Ada kedamaian. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengusir awan kelabu di pikirannya sebelum melangkah masuk. Ia tidak ingin membawa energi negatif dari luar ke dalam surga kecil mereka. Ketika ia membuka pintu, aroma rendang yang sudah matang langsung menyambutnya. Dilihatnya meja makan sudah tertata rapi dengan 2 piring, nasi hangat yang masih mengepul, dan semangkuk besar rendang daging yang warnanya coklat pekat dan tampak begitu menggugah selera. Di sofa ruang tengah, Pradana sedang duduk membaca buku, tapi ia langsung menoleh begitu mendengar suara pintu. "Kamu sudah pulang, sayang," sapanya, senyumnya langsung mengembang. Ia meletakkan bukunya dan bangkit menghampiri Kirana, mengambil tas belanjaan dari tangan istrinya. "Bagaimana? Dapat cetakan kuenya?" Kirana memaksakan seulas senyum. "Dapat, Mas. Edisi terbatas seperti yang aku mau." Pradana mengangguk senang. Namun senyumnya perlahan memudar saat ia menatap wajah Kirana lebih dekat di bawah cahaya lampu ruangan. Dahinya sedikit berkerut. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Apa ada masalah dengan pemasoknya?" Tanyanya lembut, tangannya terulur untuk menyentuh pipi Kirana. Sentuhan hangat itu seolah meruntuhkan dinding pertahanan yang susah payah Kirana bangun. Ia menggeleng pelan. Matanya mulai terasa panas. "Bukan, Mas. Bukan masalah pekerjaan." Pradana tidak mendesak. Ia hanya menatapnya dengan sorot mata penuh pengertian, menunggu Kirana siap untuk bercerita. Ia menuntun Kirana untuk duduk di sofa, lalu ia sendiri berlutut di hadapannya, menggenggam kedua tangan istrinya. "Kalau begitu, ceritakan padaku. Apa yang terjadi?" Dengan suara yang sedikit bergetar, Kirana mulai menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu Ibu Wati secara tidak sengaja. Ia mengulangi setiap kata yang diucapkan mantan mertuanya, bagaimana ia memperkenalkan Fania, bagaimana ia memamerkan kekayaan dan jabatan menantu barunya. Ia juga menceritakan sindiran-sindiran pedas tentang pekerjaannya, tentang penampilannya, dan tentang nasibnya. Selama Kirana bercerita, Pradana hanya diam mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak menunjukkan amarah. Matanya hanya terpaku pada wajah Kirana, menyerap setiap kata dan setiap emosi yang terpancar dari sana. "Aku tidak marah karena mereka kaya, Mas," ucap Kirana lirih di akhir ceritanya, matanya menatap nanar ke lantai. "Aku hanya lelah. Seolah-olah semua yang aku bangun selama ini, dapur sari, kemandirianku, semuanya tidak ada harganya di mata mereka. Bagi mereka, aku tetaplah perempuan gagal yang tidak sepadan."
Rasanya sakit sekali. Hening sejenak setelah Kirana selesai bicara. Pradana meremas lembut tangan istrinya. Kemudian, ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara yang tenang namun tegas. Lihat aku, sayang. Kirana perlahan mengangkat wajahnya. Di mata suaminya, ia tidak melihat amarah atau keinginan untuk membalas. Yang ia lihat adalah cinta, kebanggaan, dan sedikit kesedihan karena melihat istrinya terluka. Pertama, ujar Pradana, perasaanmu itu valid. Wajar sekali kamu merasa sakit hati. Siapapun di posisimu akan merasakan hal yang sama. Jangan pernah merasa bersalah karena merasa terluka oleh kata-kata mereka. Kata-kata itu seperti balsam yang menenangkan. Kirana merasa bebannya sedikit terangkat. Kedua, lanjut Pradana, tangannya kini menangkup wajah Kirana. Mereka itu seperti orang yang hanya bisa melihat dunia melalui lubang kunci. Dunia mereka sempit. Mereka hanya bisa melihat apa yang berkilau, tas, perhiasan, jabatan. Mereka buta, Kirana. Mereka tidak bisa melihat apa yang aku lihat sekarang. Apa yang Mas lihat? Bisik Kirana. Pradana tersenyum. Aku melihat seorang pejuang. Seorang wanita yang jatuh terpuruk, tapi tidak menyerah. Seorang wanita yang mengubah air matanya menjadi modal untuk membangun sebuah usaha yang membanggakan. Aku melihat seorang chef yang tangannya bisa menciptakan masakan yang membuat semua orang tersenyum. Aku melihat seorang pemimpin yang dihormati oleh karyawannya. Aku melihat seorang istri yang cintanya membuat rumah ini terasa seperti surga. Mereka melihat penjual kue. Aku melihat seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Jadi, katakan padaku, penilaian siapa yang lebih penting? Air mata yang sejak tadi ditahan Kirana akhirnya luruh juga, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Ia tidak pernah merasa begitu dihargai, begitu dilihat sepanjang hidupnya. Ia memeluk leher suaminya erat-erat, membenamkan wajahnya di bahu pria itu. Pradana membalas pelukan itu dengan tak kalah erat, mengusap punggung Kirana dengan gerakan menenangkan. Biarkan mereka dengan panggung sandiwara mereka, sayang. Biarkan mereka memamerkan apapun yang ingin mereka pamerkan. Kebahagiaan kita tidak butuh penonton. Kebahagiaan kita tidak perlu validasi dari siapapun. Dunia kita ada di sini, di rumah ini, di dapur itu. Dan di dunia ini, kamulah yang paling berharga. Mereka berpelukan untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi kata-kata yang dibutuhkan. Kehangatan tubuh Pradana dan detak jantungnya yang teratur sudah cukup untuk mengusir semua sisa-sisa kepahitan dari hati Kirana. Setelah merasa lebih tenang, ia melepaskan pelukannya dan menatap suaminya dengan mata yang sedikit bengkak namun sudah kembali berbinar. Terima kasih Mas, ucapnya tulus. Pradana tersenyum dan menyeka sisa air mata di pipi Kirana. Untuk apa? Aku hanya mengatakan kebenaran. Sekarang, ayo kita makan. Rendang buatanku sudah menunggu untuk dinilai oleh chef terbaik di kota ini. Malam itu, mereka makan malam dengan diselingi obrolan ringan dan canda tawa. Kirana menceritakan ide-ide barunya untuk menu catering, dan Pradana mendengarkan dengan penuh minat, sesekali memberikan masukan dari sudut pandang seorang konsumen. Rasa sakit dari pertemuan di mal tadi tidak hilang begitu saja, tetapi kini rasanya sudah berbeda. Luka itu tidak lagi terasa menganga dan perih. Luka itu kini sudah terbalut oleh perban cinta dan dukungan dari suaminya. Kirana sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang membuktikan sesuatu kepada orang yang telah meremehkanmu. Kebahagiaan sejati adalah tentang menemukan seseorang yang membantumu melihat betapa berharganya dirimu, bahkan di saat kamu sendiri lupa. Malam itu, Kirana tidur dengan nyenyak dalam pelukan suaminya, merasa lebih kuat dan lebih dicintai dari sebelumnya.
Langit Jakarta yang berwarna kelabu menjadi latar belakang pemandangan dari jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di kawasan pusat bisnis, suasana terasa begitu berbeda dari dapur-dapur sari yang hangat. Di sini, udaranya dingin oleh pendingin ruangan. Aromanya adalah campuran samar dari kopi mahal dan kertas, dan suasananya begitu hening dan profesional. Di dalam sebuah ruangan yang luas dan minimalis, yang hanya diisi oleh sebuah meja kayu ek besar, beberapa kursi tamu, dan sebuah rak buku yang tertata sempurna, Pradana duduk di kursinya. Di sini, ia bukan Mas Dana yang mengenakan kemeja flanel dan ikut mengaduk rendang. Di sini, ia adalah Bapak Pradana Wiryawan, Chief Executive Officer dari PT Adijaya Sentosa, sebuah perusahaan pengembang properti dan konstruksi multinasional yang disegani. Penampilannya pun berbeda. Kemeja flanelnya berganti dengan setelan jas mahal berwarna biru gelap yang pas di badan, rambutnya tersisir rapi, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan yang tampak sederhana namun bernilai fantastis. Matanya yang biasanya menatap Kirana dengan penuh kehangatan, kini menatap tajam layar laptop di hadapannya, memindai laporan keuangan kuartal ketiga dengan konsentrasi penuh. Seorang wanita muda berpenampilan profesional, sekretarisnya, masuk ke dalam ruangan setelah mengetuk pintu dengan sopan. "Permisi, Pak. Bapak Reza dari Divisi Pemasaran sudah tiba untuk jadwal presentasi kinerjanya." Pradana mengangkat wajah dari laptopnya, ekspresinya langsung berubah menjadi profesional dan berwibawa. "Persilakan dia masuk." Sekretaris itu mengangguk dan mempersilakan seseorang masuk. Seorang pria berusia awal 30-an, mengenakan setelan yang sedikit kurang pas di badan, melangkah masuk dengan ekspresi tegang. Dia adalah Reza, suami Fania, menantu kebanggaan Ibu Wati. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet, siap untuk memulai presentasinya di hadapan sang pimpinan tertinggi. "Selamat pagi, Pak Pradana," sapa Reza dengan suara yang dibuat sehormat mungkin, sedikit membungkukkan badannya. "Pagi, Pak Reza." "Silakan duduk," jawab Pradana dengan nada datar namun tidak dingin. Ia menunjuk kursi di seberang mejanya. Reza duduk dengan kaku di ujung kursi, punggungnya tegak lurus. Berada satu ruangan dengan sang CEO selalu membuatnya gugup. Pak Pradana dikenal di seluruh perusahaan sebagai pemimpin yang brilian, visioner, tapi juga sangat menuntut kesempurnaan. Satu kesalahan kecil dalam data bisa membuatnya dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang membuatnya tak berkutik. "Anda bisa mulai presentasinya," kata Pradana, menyandarkan punggungnya di kursi, kedua tangannya bertaut di atas meja. Reza mengangguk dan segera menyalakan tabletnya, menampilkan serangkaian grafik dan data ke layar besar di dinding. Dengan suara yang sedikit bergetar pada awalnya, ia mulai menjelaskan pencapaian timnya selama 3 bulan terakhir. Ia berbicara tentang strategi pemasaran digital, peningkatan engagement di media sosial, dan beberapa proyek kerjasama yang berhasil mereka dapatkan. Pradana mendengarkan dalam diam. Matanya tidak pernah lepas dari layar. Sesekali ia melirik ke arah Reza, menilai tidak hanya data yang disajikan, tetapi juga cara pria itu menyampaikannya. Ia bisa melihat ambisi di mata Reza, sebuah keinginan besar untuk diakui, namun juga ada sedikit kesombongan yang tersembunyi di balik nada bicaranya saat ia membanggakan sebuah kampanye yang dianggapnya sukses besar. Setelah Reza selesai, Pradana tidak langsung berkomentar. Ia diam selama beberapa saat, membuat suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Reza menelan ludah, menunggu vonis dari atasannya. "Peningkatan engagement sebesar 15% itu bagus," Pradana memulai, suaranya tenang. "Tapi konversinya ke penjualan real hanya naik 2%. Apa analisis tim Anda mengenai hal ini?" Pertanyaan itu langsung menusuk ke titik lemah presentasi Reza. Reza sedikit gelagapan. Kami masih menganalisis datanya lebih dalam, Pak."
Kemungkinan ada jeda waktu antara engagement dengan keputusan pembelian oleh konsumen. Pradana mengangguk pelan, tapi matanya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Saya tidak butuh kemungkinan, Pak Reza. Saya butuh data. Cari tahu di mana letak kebocorannya. Apakah di alur pembelian di situs kita? Apakah tim sales kurang menindaklanjuti? Atau apakah konten marketing kita hanya menarik perhatian tapi tidak mendorong pembelian? Saya mau laporan lengkapnya ada di meja saya hari Jumat. Baik, Pak, jawab Reza, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pradana kemudian beralih ke slide lain. Mengenai proyek kerjasama dengan merek X, idenya bagus. Tapi eksekusinya kurang maksimal. Anggaran yang Anda ajukan besar, tapi dampaknya tidak sepadan. Lain kali, saya ingin melihat proyeksi return on investment yang lebih detail sebelum proposal disetujui. Meskipun kata-katanya adalah kritik yang tajam, Pradana menyampaikannya dengan nada yang profesional. Ini bukan serangan pribadi, melainkan evaluasi murni berbasis kinerja. Reza hanya bisa mengangguk pasrah, mengakui semua poin yang disampaikan atasannya. Setelah sesi evaluasi yang terasa seperti sidang pengadilan itu selesai, Pradana sedikit mengubah nada bicaranya menjadi lebih santai. Tapi secara keseluruhan, kinerja tim Anda menunjukkan tren positif. Terus tingkatkan. Jangan cepat puas. Wajah Reza langsung sedikit cerah mendengar sedikit pujian itu. Terima kasih, Pak. Saat Reza hendak membereskan barang-barangnya, Pradana menambahkan satu hal lagi. Oh iya, Pak Reza. Saya ingin mengingatkan, 2 minggu lagi perusahaan akan mengadakan acara gala dinner tahunan. Acara ini wajib untuk semua staf level manajer ke atas. Tentu, Pak. Saya pasti akan hadir, jawab Reza cepat. Bagus, kata Pradana sambil berdiri, menandakan pertemuan telah usai. Ia berjalan ke arah jendela, memandangi kota di bawahnya. Jangan lupa bawa istri Anda. Saya ingin acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antar keluarga karyawan. Saya sendiri juga berencana membawa istri saya untuk pertama kalinya, untuk saya kenalkan pada lingkungan pekerjaan saya. Reza, yang juga sudah berdiri, tersenyum bangga. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Kesempatan untuk memamerkan Fania, istrinya yang cantik dan berasal dari keluarga terpandang, di hadapan para petinggi perusahaan. Ia membayangkan betapa bangganya nanti saat memperkenalkan Fania kepada rekan-rekannya dan mungkin jika beruntung, kepada Pak Pradana secara langsung. Baik, Pak Pradana. Tentu saja istri saya akan sangat senang untuk bisa ikut serta, jawabnya penuh semangat. Baiklah kalau begitu. Anda boleh kembali bekerja, tutup Pradana masih membelakangi Reza. Reza mengangguk hormat, meskipun atasannya tidak melihat. Ia kemudian berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk antara lega, tegang, dan antusias. Ia sama sekali tidak menyadari betapa sebuah takdir yang ironis baru saja mengikatnya. Ia tidak tahu bahwa istri yang akan dibawa oleh bos besarnya yang sangat ia hormati dan takuti itu adalah wanita yang sama dengan yang beberapa hari lalu dihina habis-habisan oleh istri dan ibu mertuanya di sebuah pusat perbelanjaan. Di sisi lain, Pradana, yang kini menatap gedung-gedung dengan senyum tipis, juga tidak tahu bahwa manajer ambisius yang baru saja ia evaluasi adalah suami dari wanita yang menjadi sumber kesedihan istrinya. Dua dunia yang berbeda itu kini berjalan di atas sebuah rel yang sama, meluncur cepat menuju sebuah titik pertemuan yang akan mengejutkan semua orang. Reza memarkir mobilnya di garasi rumah mereka yang terletak di sebuah klaster perumahan kelas menengah ke atas. Mesin mobil sudah mati, namun ia masih duduk terdiam di balik kemudi selama beberapa saat. Jantungnya masih berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Sisa-sisa dari sesi evaluasi yang menegangkan bersama Pak Pradana tadi siang.
Kritik tajam sang CEO masih terngiang-ngiang di telinganya, sebuah pengingat bahwa posisinya tidak seaman yang ia kira. Namun, ia menepis perasaan itu jauh-jauh. Malam ini, ia tidak akan menunjukkan kegelisahannya pada Fania. Ia akan fokus pada satu-satunya berita baik hari ini, satu-satunya hal yang bisa ia gunakan untuk mengukuhkan citranya sebagai suami sukses di mata istrinya dan terutama, di mata mertuanya, Ibu Wati. Undangan ke gala dinner. Ia menarik napas panjang, memasang ekspresi bangga di wajahnya, lalu melangkah keluar dari mobil. Begitu ia masuk ke dalam rumah, ia disambut oleh Fania yang sedang bersantai di sofa sambil asyik menelusuri media sosial di ponselnya. "Kok baru pulang, Mas?" "Lama banget," tegur Fania tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Reza melonggarkan dasinya dan meletakkan tas kerjanya di meja. "Tadi ada rapat evaluasi kuartalan. Langsung dengan Pak Pradana," katanya dengan nada yang dibuat sepenting mungkin. Kali ini, Fania mengangkat wajahnya, sedikit tertarik. "Oh ya? Bagaimana hasilnya? Kamu dapat pujian, kan?" Reza tertawa kecil, berusaha terdengar santai. "Tentu saja. Beliau sangat terkesan dengan strategi pemasaran tim kita. Bahkan, beliau secara khusus memintaku untuk terus mempertahankan kinerja." Ia sengaja membuang bagian kritik dan hanya menyajikan bagian pujian yang sudah ia modifikasi sedemikian rupa. "Dan ada kabar yang lebih bagus lagi." Ia menjeda kalimatnya, menunggu istrinya bertanya. Fania yang tidak sabaran langsung mendesak, "Apa?" "Jangan bertele-tele, deh. Kita diundang ke acara gala dinner tahunan perusahaan. Acara paling besar dan paling eksklusif. Semua dewan direksi dan petinggi perusahaan akan ada di sana. Dan Pak Pradana secara khusus bilang, semua manajer wajib membawa pasangan," kata Reza, akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Seketika, wajah Fania yang tadinya bosan langsung berbinar cerah. Matanya membelalak dan senyum lebar tersungging di bibirnya. Ia langsung duduk tegak, ponselnya yang mahal kini terabaikan di sofa. "Serius, Mas? Acara gala dinner? Yang katanya diadakan di hotel bintang 5 paling mewah itu?" "Tepat sekali," jawab Reza, merasa puas melihat reaksi istrinya. "Ya ampun. Ini kan kesempatan bagus banget. Aku harus pakai baju apa ya? Aku harus beli gaun baru. Perhiasan juga. Mas, ini artinya kamu benar-benar dianggap orang penting kan di kantor?" Cerocos Fania dengan antusiasme yang meluap-luap. "Begitulah," sahut Reza bangga. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Fania langsung menyambar ponselnya. Bukan untuk mencari gaun, tapi untuk menghubungi seseorang. "Aku harus kasih tahu ibu," serunya. Jari-jarinya dengan cepat menekan nomor Ibu Wati. Tak butuh waktu lama hingga panggilan itu tersambung. "Halo Bu, Ibu lagi di mana? Ada kabar super penting." Pekik Fania di telepon membuat Reza sedikit meringis. Di seberang telepon, suara Ibu Wati terdengar penasaran. "Ada apa, Fania? Jangan bikin Ibu penasaran." "Reza, Bu. Reza dapat undangan spesial. Kita diundang ke acara gala dinner perusahaannya. Acara paling besar yang hanya dihadiri para bos-bos, Bu. Katanya, Pak Pradana, CEO-nya langsung, yang bilang kalau Reza wajib datang bawa aku. Ini artinya Reza sebentar lagi mau dapat promosi kan, Bu?" Fania menceritakan ulang versi cerita Reza dengan bumbu-bumbu dramatis versinya sendiri. Terdengar pekikan kegembiraan dari Ibu Wati. "Apa? Ya ampun, Fania. Ibu tidak salah pilih menantu memang. Hebat sekali suamimu itu. Ibu bangga sekali. Ini harus dirayakan. Kalian harus tampil paling hebat di sana nanti. Jangan sampai kalah sama istri pejabat lain." Euforia Ibu Wati bahkan lebih besar dari Fania. Baginya,
ini adalah sebuah kemenangan mutlak. Sebuah trofi yang bisa ia arak keliling dunia persosialitaannya. Setelah menutup telepon dari Vania, ia tidak membuang waktu. Telepon pertama yang ia hubungi adalah adiknya. "Halo Jum. Kamu tahu tidak? Reza, menantuku itu, loh, yang manajer di perusahaan multinasional, minggu depan mau ada jamuan makan malam khusus. Langsung sama CEO dan dewan direksi. Katanya sih, performa kerjanya paling bagus, jadi mau dinaikkan jabatannya." "Alhamdulillah, ya, doamu terkabul," ucapnya, setiap katanya meneteskan kebanggaan. Telepon kedua adalah kepada teman arisannya. "Bu Susi, apa kabar? Saya mau cerita sedikit. Vania dan Reza itu, loh, dapat undangan kehormatan dari kantornya. Bukan acara biasa, ini acara gala dinner para petinggi. Saya sebagai mertua jadi ikut bangga. Memang, kalau cari menantu itu harus yang jelas bibit bebet bobotnya, jadi bisa mengangkat derajat keluarga." Narasinya menjadi semakin megah di setiap panggilan. Bagi Ibu Wati, cerita ini adalah amunisi terbaiknya. Amunisi untuk membuktikan kepada semua orang bahwa keputusannya dulu untuk menyingkirkan Kirana dan mendukung Gilang menikahi Vania adalah keputusan yang paling tepat. Dan tentu saja, ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghubungi putra kandungnya sendiri, Gilang. "Halo Gilang. Kamu sedang apa?" Sapanya dengan nada yang berbeda, sedikit lebih datar. "Lagi di jalan pulang, Bu." "Ada apa?" jawab Gilang dari seberang telepon. "Ibu cuma mau kasih kabar baik. Tadi Vania telepon. Dia dan Reza diundang ke acara gala dinner kantornya. Acara yang sangat penting, hanya untuk para petinggi. Katanya, CEO-nya sendiri yang minta Reza untuk datang. Sebentar lagi pasti adik iparmu itu naik jabatan jadi direktur," kata Ibu Wati, dengan sengaja menekankan setiap pencapaian Reza. Terdengar helaan napas pelan dari Gilang. "Oh ya? Baguslah kalau begitu. Selamat untuk Reza dan Vania." "Bagus? Hanya bagus," sahut Ibu Wati dengan nada sinis. Gilang, coba kamu lihat. Itulah hasilnya kalau menikah dengan wanita yang sepadan. Baru menikah sebentar saja sudah membawa hoki, membawa kebanggaan untuk keluarga. Suaminya jadi semakin sukses. Coba kamu bandingkan dengan istrimu yang dulu." Jantung Gilang terasa nyeri mendengar perbandingan itu. "Bu, tolong jangan mulai lagi. Jangan banding-bandingkan Kirana." "Kenapa tidak boleh? Ini fakta," sergah Ibu Wati. "Dulu selama kamu menikah dengannya, apa yang kamu dapat? Apa ada kebanggaan yang dia bawa? Tidak ada. Yang ada hanya malu, bisanya cuma di dapur, merepotkan. Sekarang lihat, setelah lepas darinya, hidupmu mungkin biasa saja, tapi setidaknya ibu punya menantu lain yang bisa dibanggakan. Harusnya kamu belajar dari kesalahanmu." Gilang tidak menjawab. Ia hanya diam, mencengkeram kemudi mobilnya erat-erat. Kata-kata ibunya terasa seperti cambuk. Ia tahu ibunya benar dari sudut pandangnya yang materialistis, tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ia merasakan penyesalan yang luar biasa. Ia teringat kembali pertemuan di mal beberapa hari yang lalu. Wajah tenang Kirana, senyum sopannya, dan caranya berjalan pergi dengan kepala tegak. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang lebih kuat, lebih damai. Dan ia, Gilang, hanya bisa berdiri diam seperti pengecut saat ibunya menghina wanita yang pernah ia cintai itu. Malam itu, di 3 rumah yang berbeda, euforia semu sedang dirayakan. Di rumah Reza dan Vania, mereka sibuk membayangkan kemewahan dan panggung sosial yang akan mereka dapatkan. Di rumah Ibu Wati, ia sibuk menyusun cerita yang akan ia sebarkan ke seluruh penjuru dunia, membanggakan menantu idamannya. Sementara di rumah Gilang, ia duduk sendirian dalam keheningan,
dihantui oleh bayangan masa lalu dan penyesalan yang terasa semakin berat. Mereka semua terbuai dalam persiapan menuju sebuah malam yang mereka anggap sebagai puncak pengakuan, tanpa menyadari bahwa malam itu justru akan menjadi awal dari kehancuran kesombongan mereka. 2 minggu sebelum acara gala dinner berlalu dengan cepat, namun terasa sangat berbeda bagi kedua pasangan. Bagi Vania dan Reza, 2 minggu itu adalah sebuah persiapan perang. Perang untuk tampil paling sempurna, paling mengesankan, dan paling superior di antara para tamu lainnya. Misi mereka dimulai dengan perburuan gaun. Ibu Wati tentu saja tidak mau ketinggalan. Ia ikut serta dalam ekspedisi belanja itu, bertindak sebagai penasihat mode sekaligus kompor utama. Mereka tidak mendatangi pusat perbelanjaan biasa, melainkan langsung menuju butik-butik desainer ternama yang berjejer di area paling elit kota. Di butik pertama, Vania mencoba sebuah gaun berwarna merah menyala dengan potongan yang sangat terbuka di bagian punggung dan belahan tinggi di bagian paha. Harganya setara dengan sebuah sepeda motor baru. "Bagaimana, Bu? Mas? Bagus kan? Warnanya menarik perhatian sekali," kata Vania sambil berputar di depan cermin besar. Ibu Wati mengangguk-angguk antusias. "Bagus sekali. Kamu terlihat seperti bintang film. Pasti semua mata akan tertuju padamu." Reza di sisi lain tampak gelisah. Ia melirik label harga yang menggantung di gaun itu dengan cemas. "Vania, apa tidak terlalu mencolok? Ini acara perusahaan, bukan karpet merah. Dan harganya..." "SSST." Potong Vania cepat, melotot pada suaminya. "Justru karena ini acara perusahaan, aku harus tampil maksimal. Ini tentang citra kamu juga, Mas. Kalau istri manajer penampilannya biasa saja, nanti apa kata orang?" Ibu Wati langsung menimpali, mendukung menantu kesayangannya. "Vania benar, Reza. Jangan pelit untuk urusan penampilan. Anggap saja ini investasi untuk karirmu. Kalau kamu terlihat sukses, orang-orang akan lebih menghargaimu." Dengan berat hati dan kartu kredit yang menjerit, Reza akhirnya menyerah. Gaun merah menyala itu pun dibeli. Perburuan tidak berhenti di situ. Mereka melanjutkan mencari sepatu hak tinggi dengan sol merah yang khas, tas tangan mungil yang harganya tidak masuk akal, dan tentu saja, perhiasan. Vania bersikeras untuk menyewa 1 set perhiasan berlian agar penampilannya semakin paripurna. Reza mencoba berargumen, mengatakan bahwa itu berlebihan, tapi suaranya tenggelam oleh antusiasme Vania dan Ibu Wati. Persiapan mereka di rumah tidak kalah sibuknya. Vania menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, mencoba berbagai gaya rambut dan riasan wajah. Ia sudah memesan jadwal di salon paling mahal untuk hari haji. Sementara itu, Reza juga sibuk dengan caranya sendiri. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk meneliti profil dewan direksi dan para petinggi perusahaan di internet. Ia mencoba menghafal nama, wajah, dan jabatan mereka, berharap bisa melakukan basa-basi yang mengesankan pada malam acara. Ruang keluarga mereka dipenuhi oleh ketegangan dan ambisi. Percakapan mereka bukan lagi tentang keseharian, melainkan tentang strategi. Strategi bagaimana cara mendekati orang penting, strategi bagaimana cara memulai percakapan, dan strategi bagaimana cara terlihat paling menonjol. Mereka tidak sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pesta, mereka sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertarungan status. Di belahan kota yang lain, di sebuah rumah yang lebih tenang, suasananya 180 derajat berbeda. Suatu malam, seminggu sebelum acara, Pradana pulang kerja dengan membawa sebuah kotak pipih panjang yang terbungkus kertas kado elegan. Kirana, yang sedang menyelesaikan pembukuan dapur sari di meja makan, menatapnya dengan heran. "Ini apa, Mas?" tanyanya. Pradana tersenyum dan meletakkan kotak itu di atas meja. "Hadiah. Coba buka." Dengan penasaran, Kirana membuka kotak itu. Di dalamnya,
terbaring sebuah gaun yang begitu indah. Gaun itu terbuat dari kain sutra lembut berwarna biru safir yang dalam. Modelnya sederhana namun sangat elegan, dengan potongan leher Sabrina yang klasik dan siluet Alain yang jatuh dengan anggun. Tidak ada manik-manik yang berlebihan, tidak ada belahan yang terlalu tinggi. Hanya keindahan murni dari kain, warna, dan potongan yang sempurna. Kirana terdiam, matanya terpana. Ia menyentuh kain gaun itu yang terasa begitu halus di jarinya. "Mas, ini indah sekali. Aku melihatnya di etalase toko saat pulang tadi, dan aku langsung teringat padamu," kata Pradana. "Aku pikir warna ini akan sangat cocok denganmu untuk acara gala dinner nanti." Kirana mengangkat wajahnya, menatap suaminya. Ia sudah tahu tentang acara itu. Pradana sudah menceritakannya beberapa hari lalu. Awalnya, Kirana merasa sedikit gugup. "Mas, aku kan tidak biasa datang ke acara formal seperti itu. Nanti aku canggung. Aku takut salah kostum atau salah bicara, malah bikin malu Mas." Saat itu, Pradana hanya tertawa dan memeluknya. "Kamu tidak akan pernah membuatku malu, sayang. Cukup jadi dirimu sendiri saja. Aku tidak memintamu datang untuk membuat orang lain terkesan. Aku hanya ingin kamu ada di sampingku, menemaniku. Aku ingin menunjukkan pada duniaku, wanita hebat yang selama ini menjadi sumber kekuatanku." Kini, dengan gaun indah di hadapannya, semua kegugupan Kirana perlahan sirna, digantikan oleh rasa haru yang hangat. Hadiah ini bukan sekadar gaun. Ini adalah bentuk perhatian, dukungan, dan cinta dari suaminya. Pradana tidak menyuruhnya pergi berbelanja dan menghabiskan uang, ia justru memberinya sesuatu yang sudah ia pikirkan dengan matang. Sesuatu yang ia pilih khusus untuknya. "Coba pakai," pinta Pradana. Kirana masuk ke kamar dan mencoba gaun itu. Saat ia keluar, Pradana yang sedang menunggunya di ruang tengah sampai terdiam. Gaun itu pas dengan sempurna. Warna biru safir itu membuat kulit Kirana yang kuning langsat tampak bercahaya. Kesederhanaan gaun itu justru menonjolkan kecantikan alaminya. "Bagaimana?" tanya Kirana sedikit malu. Pradana berjalan mendekat, matanya tidak berkedip. "Sempurna," bisiknya. "Kamu adalah wanita tercantik di dunia." Persiapan mereka untuk malam gala dinner diisi dengan hal-hal seperti itu. Bukan dengan ketegangan, melainkan dengan kehangatan. Pradana menceritakan sedikit tentang rekan-rekan kerjanya yang akan datang, bukan untuk dihafal, tapi agar Kirana merasa lebih familiar dengan lingkungannya nanti. Kirana, di sisi lain, merencanakan untuk membuat beberapa kue kering spesial untuk dibawa sebagai buah tangan, sebuah kebiasaan sederhana yang menunjukkan ketulusannya. Mereka tidak berlatih cara bicara atau cara tersenyum. Mereka hanya membicarakan betapa menyenangkannya bisa berdandan rapi dan menikmati malam berdua, layaknya sebuah kencan istimewa. Bagi mereka, acara itu bukanlah panggung pertunjukan, melainkan sebuah kesempatan untuk menikmati waktu bersama. Malam sebelum hari H, di dua rumah yang berbeda, dua dunia yang kontras sedang bersiap. Di satu sisi, Fania sedang mematut gaun merahnya di depan cermin, membayangkan tatapan kagum semua orang. Reza sedang mondar-mandir sambil menggumamkan nama-nama direksi. Ambisi dan kegelisahan memenuhi udara. Di sisi lain, Kirana sedang menggantung gaun biru safirnya dengan hati-hati, sementara Pradana memeluknya dari belakang. Cinta dan ketenangan memenuhi ruangan. Keduanya sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi esok malam. Keduanya sama-sama akan melangkah ke panggung yang sama, membawa nilai dan dunia mereka masing-masing. Ballroom utama Hotel Bintang 5 itu telah disulap menjadi sebuah lautan kemewahan. Ratusan lampu kristal menggantung di langit-langit yang tinggi, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan dan menciptakan efek taburan bintang.
Sebuah orkestra mini di sudut panggung memainkan alunan musik klasik yang lembut, menjadi musik latar bagi denting gelas-gelas sampanye dan percakapan yang berdengung rendah. Aroma parfum mahal berbaur dengan wangi segar dari rangkaian bunga lili putih yang menghiasi setiap meja bundar berlapis taplak sutra. Para tamu, yang terdiri dari para petinggi perusahaan, kolega bisnis penting, dan pasangan mereka, bergerak dengan anggun. Pakaian mereka adalah etalase dari merek-merek desainer ternama. Di tengah keramaian itulah, Reza, Fania, Ibu Wati, dan Gilang melakukan pintu masuk mereka. Fania berjalan paling depan, dagunya terangkat tinggi, gaun merah menyalanya seolah membelah kerumunan. Ia sengaja berjalan dengan sedikit lebih lambat, memberikan waktu bagi orang-orang untuk mengagumi penampilannya yang mencolok. Di belakangnya, Reza berusaha tampil berwibawa, meskipun kemejanya terasa sedikit ketat di bagian leher karena gugup. Ibu Wati, yang berhasil memaksa untuk ikut dengan alasan mendampingi anak-anak, matanya bergerak liar, memindai dan menilai penampilan setiap orang yang ia lewati. Sementara Gilang, yang terpaksa ikut karena desakan ibunya, hanya mengikuti di belakang dengan ekspresi canggung, merasa sangat tidak pada tempatnya. "Luar biasa, Mas. Lihat semua orang ini. Mereka pasti orang-orang paling penting di kota," bisik Fania pada Reza, matanya berbinar penuh ambisi. Reza mengangguk, mencoba menyembunyikan tangannya yang sedikit berkeringat. "Fokus, Fania. Ingat yang aku bilang. Coba berbaur dengan istri-istri direktur. Aku akan mencari kesempatan untuk menyapa Pak Gunawan dari Dewan Komisaris." Mereka segera menjalankan misi mereka. Reza, dengan senyum yang dipaksakan, bergabung dengan sekelompok pria paruh baya yang sedang tertawa. Ia ikut tertawa, meskipun tidak tahu apa yang lucu, dan mencoba menyisipkan beberapa kalimat tentang pencapaian divisinya. Sementara itu, Fania dan Ibu Wati mendekati meja yang diisi oleh para istri petinggi. "Selamat malam, ibu-ibu," sapa Fania dengan senyum manis yang sudah ia latih. "Perkenalkan, saya Fania, istri Reza dari divisi pemasaran." Seorang wanita berpenampilan keibuan tersenyum ramah. "Oh, suaminya Pak Reza. Selamat datang." Ibu Wati tidak mau ketinggalan. "Saya Watik, ibunya Gilang dan ibu mertuanya Reza," katanya, memperkenalkan diri dengan jabatan ganda yang menurutnya penting. "Saya bangga sekali dengan menantu saya, Reza. Anaknya pekerja keras dan cerdas. Sepertinya tidak lama lagi akan dapat promosi besar." Percakapan pun mengalir. Fania dengan lihai memamerkan liburannya ke Eropa, sementara Ibu Wati terus-menerus memuji Reza setinggi langit, sesekali menyindir betapa beruntungnya keluarga mereka memiliki menantu seperti dia. Mereka merasa berada di puncak dunia, menjadi bagian dari lingkaran elit yang selama ini hanya bisa mereka lihat di majalah. Sekitar setengah jam kemudian, di pintu masuk utama yang sama, sepasang suami istri melangkah masuk. Mereka tidak membuat keributan, tidak berjalan dengan dagu terangkat. Mereka masuk dengan tenang, namun kehadiran mereka tetap menarik perhatian. Pria itu, Pradana, mengenakan setelan tuxedo hitam klasik yang membuatnya tampak lebih berwibawa. Di lengannya, Kirana berjalan dengan anggun. Gaun biru safirnya yang sederhana namun elegan, seolah memancarkan cahayanya sendiri di bawah lampu kristal. Riasan wajahnya tipis, rambutnya disanggul modern, menonjolkan lehernya yang jenjang. Ia tidak memakai perhiasan yang mencolok, hanya sepasang anting mutiara sederhana yang serasi dengan gaunnya. Berbeda dengan Fania yang berteriak meminta perhatian, kecantikan Kirana justru berbisik, mengundang kekaguman. Beberapa orang yang mengenali Pradana langsung menyapanya dengan hormat. "Selamat malam, Pak Pradana. Senang melihat Bapak di sini." Pradana membalas setiap sapaan dengan senyum hangat dan anggukan ramah. Ia menggenggam tangan Kirana sedikit lebih erat, merasakan kegugupan istrinya. "Tidak apa-apa," bisiknya pelan.
Anggap saja kita sedang kencan. Kirana tersenyum, hatinya merasa tenang. Kehadiran Pradana di sisinya sudah lebih dari cukup. Ia memandang sekeliling, mengagumi dekorasi ruangan yang megah tanpa merasa terintimidasi. Ini memang dunia yang berbeda, tetapi ia tidak merasa rendah diri. Ia tahu nilainya, dan nilainya tidak ditentukan oleh kemewahan di sekelilingnya. Saat itulah sebuah nyaris terjadi. Pradana menuntun Kirana menuju area minuman. Di saat yang bersamaan, Fania dan Ibu Wati, yang merasa haus setelah banyak bicara, berjalan dari arah berlawanan menuju tempat yang sama. Hanya ada jarak beberapa meter di antara mereka. Kirana dan Pradana sedang berbincang pelan, sementara Fania dan Ibu Wati sedang asyik mengomentari gaun seorang tamu lain yang menurut mereka kurang mahal. Tepat ketika mereka akan berpapasan, seorang pelayan tanpa sengaja menyenggol lengan seorang tamu di dekat Fania, menyebabkan sedikit minumannya tumpah. Keributan kecil itu membuat Fania dan Ibu Wati berhenti dan menoleh ke arah keributan, sementara Kirana dan Pradana terus berjalan lurus, melewati punggung mereka tanpa menyadari apapun. Takdir seolah sedang bermain-main, menunda pertemuan tak terhindarkan itu untuk sesaat lagi. Dari kejauhan, di dekat pilar besar, Reza melihat pemandangan itu. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena nyaris bertemu, tapi karena melihat sosok yang ia kenali. Itu dia, bisiknya pada Gilang yang berdiri di sampingnya. Yang pakai tuxedo hitam itu. Itu Pak Pradana. CEO kita. Gilang mengikuti arah pandang Reza. Matanya terpaku pada sosok Pradana. Pria itu memang tampak berbeda dari kebanyakan tamu. Ada aura kepemimpinan yang tenang namun kuat menguar darinya. Dia kelihatan berwibawa, gumam Gilang. Tentu saja. Dia orang paling berkuasa di perusahaan ini, sahut Reza penuh kekaguman. Ia menyipitkan matanya, mencoba melihat siapa wanita yang digandeng oleh bos besarnya. Namun, posisi mereka kurang menguntungkan. Pradana dan Kirana sedang berdiri membelakangi mereka, berbincang dengan sepasang tamu lain. Reza hanya bisa melihat punggung seorang wanita dalam balutan gaun biru. Istrinya cantik juga, kelihatannya anggun sekali. Pantas saja disembunyikan selama ini. Pak Pradana memang terkenal sangat menjaga privasi keluarganya. Ibu Wati dan Fania kembali bergabung dengan mereka, membawa minuman di tangan. Ada apa? Kalian lihat apa? Tanya Ibu Wati. Itu Bu, tunjuk Reza dengan gerakan dagu. CEO-nya sudah datang. Pak Pradana. Dan dia membawa istrinya. Sontak, Fania dan Ibu Wati ikut menatap ke arah yang ditunjuk. Mereka juga hanya bisa melihat pemandangan dari belakang. Wah, akhirnya muncul juga istrinya. Dari belakang saja sudah kelihatan kalau dia dari kalangan atas, komentar Fania, sedikit merasa tersaingi. Tentu saja. Tidak mungkin CEO sehebat itu istrinya orang sembarangan, timpal Ibu Wati dengan yakin. Fania, Reza, ini kesempatan kalian. Nanti kalau ada kesempatan, kalian harus menyapa beliau berdua. Tunjukkan kalau kalian pasangan yang serasi dan berkualitas. Mereka berempat berdiri di sana, mengamati sosok Pradana dan istrinya dari kejauhan, membangun asumsi dan fantasi mereka sendiri. Mereka membayangkan seorang wanita sosialita kaya raya, putri seorang konglomerat, atau mungkin seorang mantan model papan atas. Imajinasi mereka melukiskan sosok yang sempurna untuk mendampingi seorang CEO, sosok yang akan membuat Fania tampak seperti gadis biasa. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa wanita anggun bergaun biru yang sedang mereka bicarakan itu adalah orang yang beberapa waktu lalu mereka hina sebagai penjual kue yang kusam dan tidak sepadan. Ketidaktahuan itu membuat mereka berdiri dengan angkuh di puncak gelembung kesombongan mereka, hanya beberapa saat sebelum gelembung itu akan pecah berkeping-keping. Setelah beberapa saat, alunan musik dari orkestra perlahan berhenti.
Lampu-lampu di ballroom sedikit diredupkan, menyisakan sorotan utama ke arah panggung megah di depan. Seorang pembawa acara yang berpenampilan rapi naik ke atas panggung, tersenyum ke arah para hadirin. Suasana yang tadinya ramai oleh percakapan kini berangsur senyap. Semua perhatian tertuju ke satu titik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang terhormat. Selamat datang di acara gala dinner tahunan PT Adijaya Sentosa. Suara MC menggema melalui pengeras suara. Sungguh sebuah kehormatan bagi kita semua untuk bisa berkumpul bersama pada malam yang penuh bintang ini, merayakan pencapaian-pencapaian luar biasa yang telah kita raih bersama sepanjang tahun. Reza, Fania, Ibu Wati, dan Gilang telah menemukan posisi yang cukup strategis, tidak terlalu jauh dari panggung. Jantung Reza berdebar kencang penuh antisipasi. Fania merapikan kembali gaunnya, memastikan ia terlihat sempurna. Ibu Wati menatap panggung dengan ekspresi bangga, seolah ini adalah panggung untuk menantunya sendiri. MC melanjutkan pidatonya, menyebutkan beberapa pencapaian perusahaan sebelum akhirnya tiba di puncak acara. Dan tentu saja, kesuksesan ini tidak akan pernah tercapai tanpa kepemimpinan yang solid dan visi yang cemerlang. Beliau adalah nahoda yang membawa kapal besar Adijaya Sentosa mengarungi samudra bisnis yang penuh tantangan. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Chief Executive Officer kita, Bapak Pradana Wiryawan. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Dari sisi panggung, Pradana melangkah keluar. Ia berjalan dengan tenang dan percaya diri menuju podium di tengah panggung. Lampu sorot mengikuti setiap langkahnya, membuat setelan tuxedo hitamnya tampak semakin elegan. Ia tersenyum ramah kepada para hadirin, sebuah senyum yang sama yang biasa ia berikan pada Kirana di rumah. Namun dalam konteks ini, senyum itu memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di tempatnya berdiri, Reza ikut bertepuk tangan dengan semangat. Namun, saat Pradana semakin dekat dengan podium dan wajahnya terlihat semakin jelas di bawah cahaya terang, semangatnya perlahan membeku. Otaknya mulai bekerja keras, mencoba memproses sebuah informasi yang terasa mustahil. Wajah itu, senyum itu, ia pernah melihatnya. Tapi di mana? Kemudian ia teringat. Foto pernikahan di rumah Kirana yang pernah sekilas ia lihat saat mengantar Gilang mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Di sampingnya, Fania juga terdiam. Mulutnya sedikit terbuka. "Mas," bisiknya pada Reza, suaranya bergetar. "Itu, bukannya itu, suami Kirana?" Pertanyaan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Ibu Wati, yang pendengarannya masih tajam, langsung menoleh pada Fania. "Apa katamu? Jangan bicara sembarangan." Hardiknya. Ia kembali menyipitkan matanya ke arah panggung. Tidak mungkin. Pria di atas panggung itu adalah seorang CEO multinasional. Suami Kirana yang ia ingat dari cerita orang-orang hanyalah seorang pegawai biasa, seorang manajer proyek atau semacamnya. Tidak mungkin orang yang sama. Pasti hanya mirip. Gilang adalah yang paling terdiam. Ia tidak perlu bertanya. Ia tahu pasti. Pria di atas panggung itu adalah Pradana. Pria yang ia lihat di foto pernikahan mantan istrinya. Pria yang kini memegang mikrofon dan memandang ke seluruh ballroom dengan tatapan seorang pemimpin. Sebuah perasaan aneh, campuran antara syok, penyesalan dan ironi yang pahit, menghantam dadanya dengan keras. Pradana mulai berbicara. Suaranya yang dalam dan tenang mengisi seluruh ruangan. "Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Anda sekalian." Ia berbicara tentang visi perusahaan, tentang proyek-proyek masa depan, tentang pentingnya kerja sama tim. Setiap katanya berbobot. Setiap kalimatnya menunjukkan kecerdasan dan wawasan yang luas. Reza mendengarkannya dengan tubuh kaku,
keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Semua kepingan puzzle kini menyatu di kepalanya dengan mengerikan. Suami Kirana adalah bos besarnya. Wanita yang dihina keluarganya adalah istri dari orang yang paling ia takuti sekaligus hormati di dunia kerja. Habislah sudah. Setelah menyelesaikan pidato bisnisnya, Pradana berhenti sejenak. Ia tersenyum. Kali ini senyumnya terlihat lebih personal dan hangat. Namun, di atas semua pencapaian profesional ini, saya percaya bahwa kesuksesan terbesar seorang pria adalah kebahagiaan di rumahnya. Dan saya adalah pria yang sangat beruntung. Ia mengalihkan pandangannya dari para hadirin ke arah sisi panggung. Semua pencapaian ini tidak akan berarti tanpa dukungan, cinta, dan inspirasi dari orang yang paling saya cintai. Seseorang yang mengajarkan saya arti kekuatan sejati. Malam ini, untuk pertama kalinya di hadapan Anda semua, saya ingin dengan bangga memperkenalkan belahan jiwa saya, istri saya tercinta. Pradana mengulurkan tangannya ke arah sisi panggung yang gelap. Hening sejenak. Lalu, dari kegelapan itu, muncullah sesosok wanita. Kirana melangkah memasuki sorotan cahaya. Dalam balutan gaun biru safirnya, ia tampak seperti perwujudan dari ketenangan dan keanggunan. Ia berjalan perlahan menuju Pradana, senyum tulus terukir di bibirnya. Ia tidak tampak takut atau canggung. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. Dan saat itulah, seluruh dunia milik Ibu Wati, Fania, dan Reza runtuh berkeping-keping. Wajah Ibu Wati berubah dalam hitungan detik. Kekaguman di matanya berubah menjadi kebingungan. Kebingungan berubah menjadi penyangkalan total. Penyangkalan itu kemudian berubah menjadi horor saat ia melihat Kirana mengambil tangan Pradana dan berdiri di sisinya. Mulutnya ternganga, wajahnya yang tadi merona karena bangga kini menjadi pucat pasi seperti mayat. Topeng kesombongannya hancur, memperlihatkan wajah tua yang diliputi syok dan rasa malu yang tak terhingga. Menantu yang ia buang, yang ia hina sebagai penjual kue, kini berdiri di atas panggung sebagai istri dari seorang CEO, sebagai ratu di pesta ini. Fania merasakan napasnya sesak. Gaun merahnya yang tadi terasa membanggakan kini terasa seperti kostum badut yang konyol. Perhiasan sewaannya terasa berat dan palsu. Ia melihat Kirana, wanita yang ia pandang rendah, kini menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Semua tatapan kagum yang ia dambakan, kini tertuju pada Kirana. Ia telah kalah. Bukan sekadar kalah dalam penampilan, tapi kalah telak dalam kehidupan. Reza merasakan kakinya lemas, seolah tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia menatap pemandangan di atas panggung dengan tatapan kosong. Karirnya, masa depannya, semua melintas di benaknya. Ia teringat setiap hinaan yang dilontarkan istri dan ibu mertuanya kepada Kirana. Dan ia hanya diam saja. Kini, wanita itu adalah istri bosnya. Istri dari pria yang memegang nasib karirnya di ujung jari. Di atas panggung, Pradana mengangkat tangan Kirana yang ia genggam. Perkenalkan, ini adalah Kirana, istri saya. Tepuk tangan kembali menggema, kali ini lebih hangat dan personal. Kirana tersenyum pada para hadirin, sebuah senyum kemenangan yang tidak dimaksudkan untuk membalas dendam, melainkan sebuah senyum kebahagiaan yang tulus. Di tengah lautan wajah dan tepuk tangan, matanya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan beku dari Ibu Wati, Fania, Reza, dan Gilang. Hanya sesaat, namun itu sudah cukup. Dalam satu momen yang terasa abadi itu, semua topeng telah jatuh. Kesombongan telah dihancurkan oleh takdir. Dan di atas panggung, di bawah cahaya keemasan, sang penjual kue berdiri tegak sebagai seorang ratu di samping rajanya. Tepuk tangan di dalam ballroom itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Reza, Fania, dan Ibu Wati. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mereka hanya bisa berdiri membeku, terpaku oleh pemandangan di atas panggung.
Kirana dan Pradana berdiri berdampingan, tersenyum, tampak begitu serasi dan berkuasa. Setiap tepukan tangan dari para tamu terasa seperti tamparan di wajah mereka. Tatapan kagum yang ditujukan ke panggung terasa seperti tatapan menghakimi yang menusuk langsung ke harga diri mereka. Reza adalah yang pertama sadar dari kelumpuhannya. Keringat dingin membanjiri keningnya. Insting pertamanya adalah melarikan diri. Kabur dari tempat ini, kabur dari ratusan pasang mata yang ia bayangkan sedang menertawakan kebodohannya. Kita pergi. Sekarang, desisnya pada Fania, suaranya serak. Fania, yang wajahnya sepucat kertas, mengangguk kaku. Ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gaun merahnya yang mewah kini terasa seperti kostum yang memalukan. Ibu Wati, yang tampaknya kehilangan semua kekuatannya, hanya bisa digandeng oleh Fania. Matanya kosong, masih tidak sepenuhnya menerima kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Gilang mengikuti mereka dari belakang dalam diam, wajahnya tertunduk dalam, tak berani menatap ke arah panggung lagi. Perjalanan mereka keluar dari ballroom adalah perjalanan terpanjang dan paling menyiksa dalam hidup mereka. Mereka mencoba berjalan cepat namun tidak berlari, menyelinap di antara kerumunan, menundukkan kepala, menghindari setiap kontak mata. Pintu keluar yang megah itu terasa seperti pintu menuju kebebasan dari neraka penghakiman ini. Pintu masuk mereka beberapa jam yang lalu dipenuhi keangkuhan dan kebanggaan. Pintu keluar mereka kini dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Keheningan di dalam mobil dalam perjalanan pulang terasa lebih bising daripada kebisingan pesta. Tidak ada yang berani memulai percakapan. Reza mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, rahangnya mengeras menahan amarah dan kepanikan. Fania duduk kaku di sampingnya, menatap kosong ke jalanan yang gelap. Di kursi belakang, Ibu Wati bersandar dengan lemas, matanya terpejam seolah sedang menahan sakit kepala yang luar biasa. Gilang hanya memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang kabur, pikirannya melayang jauh. Keheningan itu akhirnya pecah saat mobil mereka sudah hampir tiba di rumah Ibu Wati. Suara pertama yang terdengar adalah isak tangis tertahan dari Ibu Wati. Isak tangis itu perlahan berubah menjadi sebuah raungan frustrasi. Hancur sudah. Semuanya hancur. Teriaknya, suaranya parau. Ia memukul-mukul kursi di depannya. Harga diri keluarga kita. Reputasi kita. Hancur di depan semua orang penting itu. Ia kemudian menoleh dengan tatapan nyalang ke arah Reza. Ini semua salahmu. Tuduhnya dengan jari menunjuk. Bagaimana bisa kamu bekerja bertahun-tahun di perusahaan itu dan tidak tahu siapa istri bos besarmu? Manajer macam apa kamu ini? Tidak becus. Reza, yang emosinya sudah diubun-ubun, tidak terima disalahkan. Ia menghentikan mobilnya dengan mendadak di pinggir jalan. Salahku? Kenapa jadi salahku? Mana aku tahu Pak Pradana itu suaminya Kirana? Dia tidak pernah membawa istrinya ke kantor. Dan kenapa ibu menyalahkanku? Ibu dan Fania yang paling bersemangat menghina dia waktu di mal. Balasnya dengan suara keras. Fania tersentak mendengar namanya disebut. Kenapa kamu bawa-bawa aku? Pekiknya pada Reza. Aku kan tidak tahu. Harusnya kamu yang cari tahu. Kamu suamiku, kamu yang bekerja di sana. Gara-gara kamu, aku jadi malu seumur hidup. Gaun semahal ini, perhiasan sewaan ini, semuanya sia-sia. Aku terlihat seperti orang bodoh di depan perempuan itu. Jadi sekarang ini tentang gaunmu? Bentak Reza tak percaya. Fania, sadar. Ini bukan tentang gaun. Ini tentang karierku. Tentang masa depanku yang sekarang mungkin sudah hancur lebur. Kamu pikir besok aku bisa masuk kantor dengan wajah apa, ha? Pertengkaran itu meledak menjadi badai saling menyalahkan.
Fondasi pernikahan mereka yang dibangun di atas status dan materi kini retak di bawah tekanan. Ibu Wati terus meraung-raung, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia bahkan menyalahkan Gilang. "Dan kamu, Gilang?" serunya, menoleh ke putranya yang hanya diam. "Kalau saja dulu kamu tidak pernah membawa perempuan pembawa sial itu ke dalam keluarga kita, semua ini tidak akan pernah terjadi." Kali ini, Gilang tidak lagi diam. Ia menoleh perlahan, menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah Ibu Wati lihat sebelumnya. Tatapan yang dingin, lelah, dan penuh kekecewaan. "Cukup, Bu," ucapnya dengan suara rendah namun tegas. "Bukan Kirana yang pembawa sial. Kita yang merendahkannya. Kita yang menghinanya. Kita yang membuangnya. Dan sekarang takdir hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Malam ini tidak ada yang salah, kecuali kesombongan kita sendiri." Setelah mengatakan itu, Gilang membuka pintu mobil. "Aku turun di sini." Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi, berjalan menyusuri trotoar yang sepi, meninggalkan kekacauan di dalam mobil itu di belakangnya. Di sisi lain kota, perjalanan pulang Kirana dan Pradana diisi dengan suasana yang jauh berbeda. Kirana bersandar di bahu suaminya, sementara tangan Pradana menggenggam erat jemarinya. Keheningan di antara mereka adalah keheningan yang nyaman, yang dipenuhi oleh perasaan yang tak terucapkan. "Kamu hebat sekali malam ini," bisik Pradana memecah keheningan. Kirana tersenyum tipis. "Aku hanya berdiri di sampingmu, Mas." "Berdiri di sampingku saat kamu tahu kamu akan berhadapan dengan masa lalumu, itu butuh keberanian yang luar biasa," sahut Pradana. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. "Kamu lihat mereka tadi?" Kirana mengangguk. "Aku lihat wajah mereka." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tidak merasa puas atau menang. Yang ia rasakan justru semacam kelegaan yang aneh, seolah sebuah babak dalam hidupnya benar-benar telah tertutup rapat malam ini. Apa yang akan terjadi pada Pak Reza, Mas?" Inilah yang membedakan Kirana dari mereka. Di tengah kemenangannya, ia justru memikirkan nasib orang yang telah menyakitinya. Pradana menghela napas. "Aku tidak akan pernah mencampur-adukkan urusan pribadi dengan pekerjaan, sayang. Itu prinsipku. Pak Reza akan tetap dinilai berdasarkan kinerjanya, tidak kurang, tidak lebih. Aku tidak akan memecatnya hanya karena masalah ini." Ia menatap Kirana dengan lekat. "Tapi aku harap malam ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk mereka semua. Pelajaran tentang menghargai orang lain, terlepas dari siapa mereka atau apa yang mereka miliki." Kirana menyandarkan kepalanya lebih dalam di bahu suaminya. Ia merasa damai. Pembalasan dendam terbaik ternyata bukanlah dengan melihat musuhmu hancur, melainkan dengan menyadari bahwa dirimu sudah berada di tempat yang begitu tinggi dan damai, sehingga kehancuran mereka bahkan tidak lagi penting untukmu. Malam itu, saat mereka tiba di rumah, mereka tidak lagi membahas tentang Ibu Wati atau Reza. Mereka membahas betapa indahnya musik orkestra tadi, betapa lezatnya hidangan penutup, dan betapa bahagianya mereka bisa melewati malam itu bersama. Sementara di rumah lain, badai pertengkaran dan ketakutan masih bergemuruh. Di rumah mereka, yang ada hanyalah gema dari cinta dan ketenangan. 6 bulan berlalu sejak malam gala dinner yang mengubah segalanya. Musim telah berganti dan kehidupan terus berjalan, menorehkan jejak yang berbeda pada setiap tokoh dalam cerita ini. Di sebuah rumah yang kini terasa terlalu besar dan sepi, Ibu Wati lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian. Ia tidak lagi bersemangat menghadiri arisan atau pertemuan keluarga. Setiap kali teleponnya berdering dari teman-temannya, ia selalu mencari alasan untuk menolak ajakan keluar. Panggung sosialnya telah hilang. Berita tentang siapa istri CEO PT
Adijaya Sentosa menyebar dengan cepat di kalangan elit kota. Ibu Wati, yang dulunya adalah penyebar gosip ulung, kini menjadi objek gosip itu sendiri. Ia tidak lagi punya apa-apa untuk dipamerkan. Kebanggaan terbesarnya telah menjadi sumber rasa malunya yang paling dalam. Ia menjadi lebih pendiam, dan sorot matanya yang dulu tajam dan menghakimi, kini lebih sering terlihat kosong. Kesombongannya telah membawanya ke puncak, dan dari puncak itu, ia jatuh ke lembah kesunyian. Di klaster perumahan kelas menengah ke atas, kehidupan Reza dan Fania juga berubah drastis. Pernikahan mereka bertahan, namun hanya sebagai fasad. Di dalamnya, sudah tidak ada lagi kehangatan. Reza bekerja di bawah tekanan yang konstan. Sesuai janjinya, Pradana memperlakukannya dengan sangat profesional. Tidak ada sindiran, tidak ada hukuman. Justru profesionalisme itulah yang terasa paling menyiksa. Reza tahu bahwa setiap pekerjaannya diawasi dan dinilai secara objektif. Kesalahan kecil terasa seperti bencana besar. Ia kehilangan semua keangkuhannya, berubah menjadi seorang karyawan yang penurut dan selalu cemas. Fania di sisi lain terpaksa menelan pil pahit. Ia tidak lagi bisa memamerkan jabatan suaminya dengan bangga. Ia mengurangi kegiatan sosialnya, takut bertemu orang yang mungkin akan menyindirnya tentang insiden malam itu. Tas dan perhiasan mewahnya kini lebih sering tersimpan di dalam lemari, terasa hampa tanpa ada panggung untuk menampilkannya. Mereka hidup dalam sangkar emas yang mereka bangun sendiri, namun kini sangkar itu terasa dingin dan berkarat. Gilang menempuh jalan yang berbeda. Malam itu menjadi titik balik baginya. Ia sadar bahwa selama ini ia hidup di bawah bayang-bayang ibunya, terlalu lemah untuk memiliki pendirian sendiri. Ia mulai menata hidupnya. Ia pindah dari rumah orang tuanya, mencari apartemen sederhana, dan lebih fokus pada pekerjaannya. Suatu sore, setelah mengumpulkan segenap keberaniannya, ia mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Kirana. Isi pesannya sederhana, "Kirana, ini Gilang. Aku tidak tahu apakah ini pantas, tapi aku ingin minta maaf. Bukan atas nama ibu atau siapapun, tapi atas nama diriku sendiri. Aku minta maaf karena dulu aku tidak pernah punya keberanian untuk membelamu. Aku pengecut. Aku tidak mengharapkan balasan apa-apa, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku lihat kamu di berita tentang pengusaha catering sukses, dan aku ikut bahagia melihatmu bahagia. Semoga kamu selalu baik-baik saja." Di dapurnya yang kini sudah jauh lebih besar dan sibuk, Kirana membaca pesan itu. Dapur Sari telah berkembang pesat. Berkat kualitas dan profesionalismenya, usahanya kini menjadi salah satu vendor catering resmi untuk acara-acara internal di PT Adijaya Sentosa. Sebuah ironi manis yang tidak pernah ia rencanakan. Membaca pesan dari Gilang, Kirana tidak merasakan amarah atau kepuasan. Ia hanya merasakan kelegaan. Ia mengetik balasan singkat, "Terima kasih, Gilang. Semua sudah aku maafkan dan lupakan. Itu sudah masa lalu. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu." Dengan menekan tombol kirim, ia merasa beban terakhir dari masa lalunya benar-benar terangkat. Ia bebas. Cerita ini berakhir bukan di sebuah ballroom yang megah, melainkan di sebuah teras belakang rumah yang menghadap ke sebuah taman kecil yang hijau. Sore itu, Kirana sedang duduk di ayunan, menikmati secangkir teh hangat. Pradana datang dari belakang, membawakan sepiring pisang goreng buatannya, dan duduk di sampingnya. Ia melingkarkan lengannya di bahu Kirana, dan mereka duduk diam sejenak, memandangi matahari yang perlahan turun, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. "Dapur Sari dapat tawaran untuk membuka cabang di mal baru itu," kata Kirana, memecah keheningan. "Wow, itu luar biasa, sayang." "Aku tahu kamu bisa," jawab Pradana tulus, mencium puncak kepala istrinya.
Tapi aku masih berpikir, lanjut Kirana. Aku tidak mau jadi terlalu sibuk sampai lupa menikmati sore seperti ini denganmu. Pradana tersenyum. Ia menatap wajah istrinya yang disinari cahaya senja. Wajah yang sama yang pernah ia lihat menahan tangis, wajah yang sama yang pernah ia lihat berjuang, dan wajah yang sama yang kini bersinar penuh kedamaian. Kita akan mencari jalannya bersama-sama, katanya lembut. Seperti biasa. Mereka kembali terdiam, menikmati kebersamaan mereka. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu Pradana, merasakan kebahagiaan yang meluap dari dalam hatinya. Ia sadar sekarang. Kemenangan terbesarnya bukanlah saat topeng mantan mertuanya jatuh di malam gala dinner. Bukan saat semua orang tahu bahwa suaminya adalah seorang CEO. Kemenangan terbesarnya adalah momen-momen seperti ini. Sore yang tenang, pisang goreng yang hangat, dan pelukan pria yang mencintainya tanpa syarat. Pembalasan dendam terbaik bukanlah membuat orang lain jatuh, melainkan membangun duniamu sendiri begitu tinggi dan indah, hingga apa yang terjadi di bawah sana tidak lagi bisa mengganggumu. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya, dan ia siap menyambut setiap hari yang cerah bersama rajanya, di dalam kerajaan kecil mereka yang penuh cinta.